Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku, siswa-siswi MA Nurul Ihsan Nur Galih? Harapan Bapak mudah-mudahan kita semua masih dalam dekapan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran aswaja dengan tema hubungan aswaja dan Nahdlatul Ulama atau NU. Tapi sebelum kita masuk pada materi, marilah kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah dan tawasul sebagai tradisi kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Harapannya apa yang kita dapat nanti ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita masuk pada hubungan aswaja dan NU, kita harus pahami terlebih dahulu apa itu aswaja. Aswaja merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut bahasa itu terdiri dari 3 kata, yaitu ahlun, yang kedua sunnah, yang ketiga jamaah. Ahlun memiliki arti keluarga, golongan, atau pengikut. Sedangkan as-sunnah memiliki arti at-thariqah walau ghairu mardiyah, atau jalan atau cara walaupun tidak diridhoi. Sedangkan al-jamaah ini berasal dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lainnya. Jamaah berasal dari kata ijtima' yang berarti perkumpulan, lawan dari kata tafarruq yang berarti perceraian, dan furqah yang berarti perpecahan. Jamaah adalah sekelompok orang yang berkumpul dalam satu tujuan. Sedangkan menurut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Dengan pengertian lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang dalam segala aspek kehidupannya, baik secara teologis, secara politis, secara filosofis, dan lainnya, mengikuti ajaran dan nilai-nilai yang telah ditransmisikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat, juga para tabi'in, dan berusaha sebisa mungkin memelihara
kesatuan dan persatuan umat. Anak-anakku, Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki karakteristik, memiliki corak pemikiran yang sangat unik, yang sangat humanis. Ada beberapa karakteristik corak pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang pertama adalah tawasud, yang kedua adalah tasammuh, yang ketiga adalah tawazun, yang keempat adalah i'tidal. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu tawasud? Tawasud suatu corak pemikiran yang berada di tengah-tengah, tidak terjebak pada ekstremisme, menengahi antara pemikiran freewilisme qadariyah dan fatalisme jabariyah, antara ortodok salaf dan rasionalisme mu'tazilah, dan antara sufisme falsafi dan sufisme salafi. Itu yang dimaksud dengan tawasud. Yang kedua adalah tasamuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki karakteristik, memiliki pola pikir, yaitu tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh adalah suatu sikap yang sanggup mengapresiasi berbagai macam pemikiran yang berkembang di masyarakat. Inklusivitas inilah yang nantinya memiliki kemampuan besar untuk meredam berbagai konflik internal umat, atau bisa juga disebut sebagai toleransi. Walaupun kita memiliki karakteristik toleransi, akan tapi kita tidak ikut ke pemahaman-pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman kita. Itu tasamuh. Selanjutnya adalah karakteristik dari aswaja. Yang nomor 3 adalah tawazun. Apa itu tawazun? Tawazun adalah pola pikir yang dibangun untuk menciptakan solidaritas sosial dan integritas umat, dan lebih banyak diimplementasikan untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik, meskipun secara umum juga digunakan dalam semua aspek kehidupan. Itu tawazun, ya, antara bisa dikatakan antara memakai dalil naklih dan dalil aklih, itu nanti ada keseimbangan. Itu yang dimaksud dengan tawazun. Selanjutnya adalah i'tidal. Nah, salah satu karakteristik atau corak pikir dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terakhir adalah i'tidal, yaitu adil, tegak lurus, tidak condong kanan maupun condong ke kiri. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai macam karakteristik dan corak pikir dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang Nahdlatul Ulama atau NU. Apa NU itu? Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang ada di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama
yang lain seperti Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, dan yang lainnya. Nah, organisasi ini menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Aswaja tersebut sebagai paham keagamaan dan secara definitif implementatif nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diformulasikan menjadi 3 konsep pemahaman keagamaan. Nah, disinilah ada relasi, ada ketersambungan antara organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dengan Aswaja. Bisa dikatakan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang memiliki ruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, 3 konsep pemahaman keagamaan yang diadopsi dari Aswaja, NU ini memiliki 3 konsep pemahaman. Yang pertama adalah fikih, yang kedua adalah akidah, yang ketiga adalah tasawuf. Nah, di bidang fikih, organisasi Nahdlatul Ulama ini mengikuti salah satu dari 4 imam madhab. Jadi orang NU, orang Aswaja dalam bidang fikih itu mengikuti salah satu dari 4 imam madhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Hambali. Di bidang akidah, ya, orang-orang NU dan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berkiblat kepada pemahaman teologinya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Di bidang tasawuf, orang-orang NU dan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berkiblat kepada pemahamannya Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Atau dalam bahasa sederhananya boleh dikatakan bahwa tradisi NU yang embrionya adalah tradisi pesantren adalah tradisi paternalisme lokal yang didasari oleh nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa secara antropologis memang terjadi. Organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama ini lahir tidak serta-merta begitu saja muncul, akan tetapi ada sebab musababnya, ada penyebabnya, ada latar belakangnya. Apa itu? NU lahir yang pertama karena ada reaksi atau sebagai reaksi terhadap serangan Islam reformis secara nasional. Itu dulu ketika NU itu belum berwujud sebagai organisasi keagamaan, embrionya akan dilahirkannya itu sudah ada karena melihat ada realitas, ada fenomena yang terjadi yaitu serangan-serangan dari Islam reformis waktu itu. Yang kedua, NU lahir itu sebagai respon terhadap bangkitnya kekuasaan Islam Puritan Wahabi di Mekah secara internasional waktu itu. Dan yang ketiga, NU lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah dan dalam bentuk ekonomi sebagai representasi kepedulian terhadap perekonomian umat. Nah, organisasi NU di sini bisa dikatakan bergerak
di dua poros, poros agama dan poros kenegaraan. Makanya sampai saat ini NU sebagai benteng terkuat adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena orang-orang NU mesti memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Nah, di masa sekarang NU memiliki beberapa tantangan. Kalau masa lahirnya NU dihadapkan kepada Islam-Islam Puritan dan eh, cara nasional maupun internasional. Nah, masa kini kita bisa menganalisa apa tantangan NU ke depan. Nah, di sini ada dua tantangan yang bisa kita lihat di akhir-akhir ini. Yang pertama tantangan dari Barat, yaitu budaya-budaya Barat. Ya, kenapa? Orang-orang Barat itu melihat NU sebagai elemen strategis untuk mentransformasikan ideologi dan menjadikan NU sebagai target untuk mengakomodasi pemikiran dan kepentingan-kepentingan mereka. Tantangan yang kedua dari Islam radikal. Kita semua sudah tahu bagaimana media-media sosial yang menjelaskan, yang mengabarkan kepada kita bagaimana pertarungan di media, bagaimana orang-orang di luar NU ingin menghancurkan NU dengan menyerang ideologi-ideologi kita. Nah, terutama ketika orang-orang NU dianggap bersepakat dengan orang-orang Barat, maka disinilah penerimaan terhadap ide-ide Barat secara berlebihan yang dianggap oleh mereka diterima oleh orang-orang NU justru menjadi sasaran tembak bagi kelompok di luar NU untuk menuduh NU sebagai agen Barat. Nah, akibatnya seperti kelompok Islam radikal menganggap NU sebagai bagian dari kelompok yang harus diperangi. Apalagi ketika NU dianggap tidak mendukung formalisasi syariat Islam. Apa yang harus kita lakukan terhadap tantangan-tantangan NU pada masa kini ini? Nah, agar tantangan yang dari Barat, budaya-budaya Barat, dan ancaman dari kelompok-kelompok Islam radikal tidak sampai meracuni generasi muda bangsa kita, maka menjadi kewajiban bagi semua lembaga-lembaga pendidikan yang notabene-nya adalah anak-anak muda harus bisa membentengi dirinya, yaitu dengan cara penguatan karakter keaswajaan dalam pendidikan agar budaya dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin itu tetap kokoh dan menjadi ruh bagi anak-anak muda kita. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan hubungan Aswaja dan NU itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Aswaja merupakan ruh dari NU, sedangkan NU adalah wadah dari ruh tersebut. Nah, untuk menjaga anak-anak muda dan anak-anak didik kita, marilah kita tanamkan sejak dini nilai-nilai keaswajaan kepada mereka. Mungkin ini yang bisa
saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang saya sampaikan merupakan tugas mata kuliah yang sekaligus sebagai apa pembelajaran kepada anak-anak didik saya yang di MA Nurul Ihsan. Tugas mata kuliah ini yang diampu oleh Dr. Syarifah Marwiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.